Saya seorang streamer kecil yang mengandalkan humor untuk mencari nafkah. Sebuah siaran langsung membuat semua penjahat ketakutan. Baik itu pencuri, dukun, atau penipu, atau kakak, perampok, dan pengedar narkoba besar. Setelah menonton siaran langsung saya, mereka semua menyerahkan diri. Di mata mereka, saya tidak melakukan hal-hal yang berhubungan dengan orang lain. Penipu berpura-pura menjadi tunarungu dan mengemis. Saya segera merebut ponselnya dan berbelanja online senilai 1 juta. Dia marah dan mengumpat. Kakak sosial mengancam untuk menemui saya secara langsung. Saya segera menyebutkan alamat departemen terkait. Dia mengklaim bahwa semua orang yang mengenakan baju biru adalah anak buahnya. Dukun melakukan ritual. Saya, sebagai dealer seksi, membagikan kartu secara online dan mengejutkan seluruh ruangan. Saat itu, saya melihat 2 ponsel. Tanda panggilan yang dimulai dengan 01. Sudut bibir saya tanpa sadar terangkat, menunjukkan senyum misterius. Sepertinya salesman ini butuh bantuan. Kemudian saya di depan penggemar di ruang siaran langsung. Saya menerima panggilan penipuan dan panggilan penjualan secara terpisah. Dan mengaktifkan speaker phone. Suara dari telepon penjualan terdengar lebih dulu. Permisi, apakah ini Tuan Su? Pada saat ini, dari ponsel lain terdengar bahasa Mandarin yang tidak jelas. Dengan nada yang sedikit terkejut. Su Chen, kan? Begitu petugas penjualan mendengar nama Su Chen. Melihat sejenak kontak yang ada di tanganku. Berkas itu langsung bersemangat. Setelah menelepon begitu banyak, akhirnya ada yang mengangkat. Iya, Su Chen. Dan pihak telepon penipuan mendapatkan jawaban yang pasti. Juga ikut bersemangat. Baik, Su Chen. Penonton di ruang siaran mulai bingung. Melihat ini, tiba-tiba mereka menyadari. Hahaha. Keduanya mengira Su Chen adalah nama satu sama lain. Sial, 2 orang berbakat luar biasa. Membuat penipu dan penjual saling bersaing. Baik. Kamu melakukan ini, ya? Hebat. Saya benar-benar tidak menyangka mereka berdua bisa mengobrol. Kuncinya, percakapan berjalan cukup lancar. Semua orang terpesona oleh tindakan saya ini. Sudah hidup begitu lama. Sungguh, saya belum pernah melihat pekerjaan yang sekejam ini. Saat ini, kedua ponsel masih dalam keadaan terhubung. Selamat pagi. Kami telah menemukan akun Anda. Baru-baru ini ada catatan transaksi asuransi besar. Ingin memastikan apakah ini benar-benar Anda yang melakukan. Pihak penipu yang pertama kali bertanya. Setelah keheningan singkat, pihak penjual baru memberikan tanggapan. Bagaimana Anda tahu saya menjual asuransi? Ya, itu saya yang melakukannya. Saya adalah juara penjualan dari perusahaan asuransi panjang umur. Itu pasti saya. Adegan ini membuat penonton di ruang siaran langsung tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Saya pikir saya akan ketahuan sejak awal. Tidak menyangka penjual ini berpikir dengan cara yang unik. Pihak penjual ini tentang kemampuan bisnisnya. Suaranya penuh dengan kebanggaan. Setelah dia mengucapkan kalimat ini, ada keheningan hampir 10 detik. Jelas sekali bahwa pihak penipu bingung. Ini tidak sesuai dengan jawaban yang dia bayangkan. Semua transaksi besar hanyalah kata-kata penipuan mereka. Sama sekali tidak ada. Jawaban yang normal adalah tidak pernah melakukan transaksi. Selama mendapatkan jawaban seperti itu, mereka bisa dengan sah meminta lawan untuk mengunduh perangkat lunak. Sekali saja, apakah informasi di atas miliknya? Begitu mereka mengunduh perangkat lunak, dia bisa memanfaatkan kesempatan itu untuk membujuk langkah demi langkah. Akhirnya membuat mereka mentransfer ke rekening yang ditentukan. Dia langsung mengatakan bahwa itu adalah perbuatannya. Sungguh membuat pihak penipu tidak bisa berbuat apa-apa. Silakan tambahkan saya di Kiki yang saya kirimkan kepada Anda. Unduh perangkat lunak untuk memverifikasi. Tidak perlu melihat. Itu saya. Tidak mungkin salah. Kepercayaan diri misterius dari penjual. Pihak penipu tampaknya menghadapi lawan yang tangguh. Belum sempat kami mengatakan apa-apa. Penjual mengajukan pertanyaan yang mendalam. Permisi, apakah Anda membeli asuransi? Sekarang pihak penipu benar-benar tidak bisa berkata-kata. Dia berpikir, apakah orang ini memiliki penyakit serius? Saya berbicara tentang transaksi asuransi. Kamu di sini menjual asuransi kepada saya. Tidak membeli asuransi. Di sini Anda perlu memverifikasi catatan transaksi. Penjual terus melanjutkan penjualannya. Tidak membeli asuransi. Jadi, apakah Anda membeli rumah? Sebenarnya, saya tidak bohong. Saya masih menjadi penjual unggulan di kompleks perumahan Changshu Fudi di sini. Saya juga tidak membeli rumah. Lalu, bagaimana dengan minyak ajaib ini? Apakah Anda ingin mempertimbangkannya? Penonton di ruang siaran sudah tidak bisa menahan diri. Ini jauh lebih menarik daripada bermain game. Jangkar, apakah kamu tahu betapa sulitnya di malam hari di tempat tidur asrama? Betapa menyiksanya menahan tawa? Bahkan saya tidak menyangka. Cerita ini berkembang dengan sangat dramatis. Bahkan saya hampir tidak bisa menahan tawa. Selanjutnya, penjual beralih dari menjual asuransi ke menjual rumah,
obat, dan lain-lain. Dia menjual semua yang bisa dijual. Dia bahkan menanyakan tentang pemakaman. Penipu merasa sangat jijik. Setelah bekerja begitu lama, saya setiap hari ingin menyerahkan diri. Tapi tidak ada satu hari pun yang seperti hari ini bahkan ingin bunuh diri. Pekerjaan ini tidak bisa dilanjutkan. Sedikit pun tidak bisa dilanjutkan. Kami dari kepolisian kota Yangcheng. Jangan lagi menjual. Sekarang ini adalah untuk meminta Anda bekerja sama dalam menyelidiki beberapa hal. Kali ini, penjual yang diganti itu menjadi diam. Kepolisian kota Yangcheng. Kerjasama dalam penyelidikan masih terkait dengan transaksi asuransi. Saya hanya menjual asuransi, tidak seharusnya seperti ini. Tapi segera dia menyadari. Dia sudah menyelidiki seseorang yang bernama Su Chen. Bagaimana mungkin itu dari kepolisian? Anak itu pasti penipu. Begitu memikirkan itu, dia langsung marah. Hanya kamu yang mengaku sebagai kepolisian. Saya masih penipu. Kamu hanya bicara besar. Penipu merasa sedikit bingung mendengar apa yang dikatakan pihak lawan. Bagaimana saya bisa terungkap setelah menyamar dengan begitu sukses? Jika demikian, saya tidak akan berpura-pura lagi. Saya juga akan mengungkapkan kartu saya. Saya sudah sabar denganmu cukup lama. Penjual merasa bangga di dalam hatinya. Mengetahui bahwa lawan telah dipermalukan oleh dirinya sendiri. Jadi, itulah sebabnya saya menyerah. Jika dia tidak menerima tawarannya, maka saya juga tidak perlu memanjakannya lagi. Maka kedua belah pihak di telepon mulai menyerang dengan gila. Mereka mulai saling menghujat secara langsung. Melihat pemandangan ini, saya mengernyitkan dahi. Saya mengambil 2 ponsel dan berlari cepat. Penonton di ruang siaran bingung. Dia mau melakukan apa? Jangan ambil ponselnya. Kami sedang asyik mendengarkan. Tidak jelas. Namun, ekspresinya tampak sangat serius. Apa dia tidak ingin kita mendengar orang lain bertengkar? Saya mengerti. Pembawa acara khawatir jika kedua orang ini berkata kasar. Ini bisa berdampak buruk bagi yang masih di bawah umur di ruang siaran. Ketika ruang siaran mencapai kesimpulan ini, saya memegang 1 ponsel di setiap tangan. Dengan sepotong biji semangka di mulut, saya berlari kembali dengan ceria. Wajah saya dipenuhi dengan keceriaan. Setelah kembali ke tempat duduk, saya meletakkan ponsel dengan baik. Saya berkata pelan-pelan ke ruang siaran. Teman-teman, pertempuran sangat sengit. Kedua belah pihak sudah kehilangan orang tua. Sudah siap sampai generasi kakek. Setelah berbicara, saya duduk di kursi dan mengeluarkan segenggam biji semangka. Sambil mengunyah, saya dengan nikmat mendengarkan mereka berdebat. Ruang siaran dipenuhi tanda tanya. Jadi kamu baru saja membawa ponsel keluar. Takut ketinggalan konten menarik, kan? Aku terkesan padamu, dasar orang tua bodoh. Diiringi dengan gulungan cepat komentar di ruang siaran. Popularitas ruang siaran semakin meningkat. Saya terkejut melihat 100.000 di ruang siaran. Bermain game dengan baik tetapi tidak ada popularitas. Melakukan trik yang menarik dan menjadi populer. Sangat tidak masuk akal. Meskipun ada 2 orang ini, Wolong dan Feng Chu, membantu. Suhu ruang siaran saya meningkat dengan cepat. Namun, saya tetap paham tentang aturan siaran langsung. Bisa jadi ruang siaran saya diblokir. Ini akan menjadi kerugian yang tidak sebanding. Setelah berpikir sejenak, saya berkata pelan ke ruang siaran. Kacang kuaci sudah habis. Sudah hampir saatnya untuk mengakhiri. Mendengar suara penyiar. Komentar di ruang siaran kembali menggulung dengan cepat. Apakah kau mendengar? Jelas sekali popularitas ruang siaran sedang meningkat. Kenapa penyiar memilih untuk mengakhiri? Mungkin karena banyak yang menonton. Mempertimbangkan masalah dampak yang buruk. Jadi mungkin berencana untuk mengakhiri. Di atas, saya sarankan kamu berpikir matang sebelum berbicara. Hati-hati bisa jadi terkena aksi mengejutkan dari penyiar. Dalam tayangan siaran, saya mendorong kedua ponsel ini ke samping speaker. Kemudian membuka halaman web di komputer. Sepertinya ingin mencari sesuatu. Penonton melihat tindakan saya dan jadi bingung lagi. Bukankah ini harus diakhiri? Ini untuk apa? Tunggu sebentar. Kalian cepat lihat. Penyiar sedang mencari sesuatu. Komentar ini menarik perhatian orang-orang. Semua orang juga melihat ke layar komputer penyiar. Efek suara kecelakaan yang nyata. Ketika penonton baru melihat kata ini, mereka masih sedikit bingung. Tapi teringat bahwa penyiar baru saja menaruh ponsel di samping speaker. Dalam sekejap, seperti pencerahan. Di tengah diskusi semua orang, saya menekan tombol untuk memutar efek suara kecelakaan. Suara bising tiba-tiba meluap dari speaker. Suara besar itu menutupi suara ponsel. Suara makian dari kedua orang itu. Bisa dibilang itu adalah pengalaman suara 3D yang mendalam. Setelah efek suara kecelakaan selesai diputar, suasana menjadi sunyi seperti kematian. Tadi masih saling maki dengan semangat. Kedua orang itu sekarang tidak mengucapkan sepatah kata pun. Bahkan suara napas satu sama lain pun tidak terdengar. Ini berlangsung hampir 1 menit. Pihak penipuan tidak tahan lebih dulu. Langsung memutuskan telepon dan melarikan diri. Beberapa detik kemudian, suara dari pihak penjual baru terdengar. Hanya saja suara ini tidak sekuat saat mereka saling maki.
Bahkan ada suaranya sedikit bergetar. Tuan Susu, apakah Anda mendengar? Namun di sisi lain, pihak penipuan sudah memutuskan telepon. Jadi tidak ada yang menjawabnya. Mungkin pihak penjual juga ketakutan. Setelah memastikan tidak ada yang mengangkat telepon, dia buru-buru memutuskan sambungan telepon. Di lokasi hanya tersisa saya seorang. Dan masih ada penonton yang terkejut di ruang siaran. Pembawa acara benar-benar mengalahkan jenius pertandingan. Pembawa acara adalah jenius. Melihat komentar yang semakin menyimpang. Untuk berjaga-jaga, saya memilih untuk menghentikan siaran. Siaran hari ini cukup sampai di sini. Sampai jumpa besok. Setelah mengatakannya, saya mematikan siaran dan pergi tidur. Namun yang tidak saya ketahui adalah, tindakan saya ini langsung melesat ke peringkat pertama trending topik. Keesokan paginya, saya terbangun oleh berbagai suara notifikasi pesan. Saya membuka ponsel dan terkejut hingga langsung duduk. Di beranda terlihat ada 999 pesan pribadi di belakang. Setelah tidur, dunia sudah kiamat. Saya melihat sekilas. Dan kira-kira mengerti apa yang terjadi selanjutnya. Seseorang telah mengedit konten siaran saya menjadi video. Lalu videonya menjadi viral. Para netizen mengikuti jejaknya. Saya segera membuka ruang siaran langsung. Ternyata dalam semalam follower bertambah 200.000. Apa masa depan bermain game? Menghibur adalah jalan yang benar. 10 tahun bermain game tidak ada yang peduli. Sekali menghibur, seluruh dunia tahu. Saya membereskan sedikit. Saya membuka siaran langsung dan bersiap untuk keluar. Saya berpikir tentang ini semalam. Tidak mungkin hanya tinggal di dalam kamar untuk menghibur. Mari keluar jalan-jalan. Lihat apakah bisa menemukan sesuatu yang menarik. Begitu ruang siaran langsung dibuka, penonton segera berdatangan. Wah, siaran langsung di pagi-pagi sekali. Tertangkap oleh saya, kan? Konten apa yang akan disiarkan hari ini? Kenapa di luar? Jujur saja, tindakan semalam benar-benar gila. Saya tertawa sampai tidak bisa bernapas dan sampai sekarang masih belum pulih. Ini, pagi-pagi sekali sudah dibawa oleh ambulans. Saya memberikan tanggapan singkat. Kemudian saya mengungkapkan konten siaran hari ini. Saudara-saudara, penyiar yang positif, melakukan kebaikan setiap hari. Hari ini kita keluar untuk berbuat baik. Apakah ini benar? Saya tidak percaya. Seandainya saya tidak menonton video ini kemarin. Saya tertawa sampai ibu saya memukul saya. Saya pasti percaya. Saya melihat komentar di ruang siaran dengan ponsel saya. Mengenai kemana harus pergi, saya belum memikirkan. Saya berencana untuk berjalan-jalan di sekitar sini. Sekalian mencoba perangkat siaran baru. Bagaimana? Pada saat itu, sebuah Bentley melintas di depan saya. Mobil itu berhenti di persimpangan di depan. Pintu mobil terbuka. Seorang pria berusia 30 atau 40 tahun keluar dari mobil. Pria itu mengenakan pakaian yang compang-camping. Tubuhnya kotor. Rambutnya juga terlihat seperti sudah berhari-hari tidak dicuci. Meskipun saya berada pada jarak tertentu darinya. Namun, perangkat siaran ini sangat kuat. Penonton di ruang siaran bahkan bisa melihat dengan jelas. Apakah ada saudara yang mengerti? Apa ini? Seni pertunjukan yang aneh? Apa yang turun dari mobil Bentley ini? Apakah kalian berpikir ada kemungkinan? Orang ini adalah pemilik Bentley. Yang mengemudikan mobil itu adalah sopirnya. Penonton di ruang siaran mendiskusikan hal ini. Sambil terus menonton keributan di sana. Terlihat orang itu di depan banyak mata di ruang siaran. Menggali dari tubuhnya sendiri selama setengah hari. Kemudian tiba-tiba mengeluarkan sebuah baskom. Segera setelah itu, dia mengeluarkan segenggam koin dan melemparkannya ke dalam baskom. Lalu dia duduk di tanah. Penonton di ruang siaran melotot. Datang meminta-minta dengan mobil Bentley. Ya? Baiklah, baiklah. Kamu melakukan ini, ya? Peminta-minta sudah bisa mengendarai Bentley. Mengandalkan meminta-minta untuk menghasilkan ratusan ribu per tahun. Memanfaatkan kesempatan untuk mendapatkan uang dengan cepat, ya? Semua orang sedang berbincang dengan semangat. Orang di kejauhan tampaknya menyadari keberadaanku. Dia perlahan-lahan bangkit dengan membungkuk. Dia melangkah satu persatu menuju ke sini. Sikapnya terasa seperti ada risiko untuk meninggal kapan saja. Saat ini saya sedang berjongkok di tepi jalan. Menundukkan kepala sambil memegang ponsel dan mengetik dengan cepat. Sama sekali tidak menyadari. Pengemis yang berjalan menuju saya dari kejauhan. Sementara itu, di sebuah mobil Bentley yang parkir tidak jauh dari situ. Dua pria sedang mengawasi situasi pengemis di sini. Selanjutnya, walkie-talkie dipasang di tubuh pengemis itu. Jika ada sesuatu yang terjadi di sana, mereka bisa mendengarnya dengan jelas di sini. Jika mereka menemukan masalah, mereka juga bisa segera memberitahu untuk mundur. Ini adalah tindakan kelompok yang sudah dipersiapkan. Mengemis bukanlah sumber pendapatan utama mereka. Itu bisa dianggap sebagai pekerjaan sampingan. Yang utama masih mengandalkan penipuan. Mereka akan mengirimkan seseorang untuk berdandan terlebih dahulu. Menjadi seperti pengemis berusia 6 atau 70 tahun. Mengemis di tepi jalan dengan alasan cacat fisik. Jika ada yang bisa memberi 10 atau 20 ribu,
Mereka juga tidak akan menolak. Yang paling utama tetap harus melakukan penipuan. Dan target mereka untuk menipu biasanya adalah orang-orang yang baru lulus sekolah dan baru saja memasuki dunia kerja. Orang-orang yang berpengalaman di masyarakat akan menjauh dari mereka dan menghindar sejauh mungkin. Hanya pemuda yang naif yang tidak menyadari keburukan masyarakat. Selain itu, mereka yang baru masuk ke dunia kerja biasanya memiliki sedikit uang, sehingga tidak benar-benar miskin. Mereka termasuk dalam kelompok yang mudah ditipu dan memiliki sedikit uang. Kemarin, seorang gadis kecil telah ditipu dan kehilangan lebih dari 2.000 yuan. Pengemis akan mencari kesempatan untuk melakukan kontak fisik dengan target, lalu berbaring di tanah. Begitu dia berbaring, skenario yang sudah dikenal pun dimulai. Dua orang komplotan yang mengawasi akan segera muncul dan mengklaim bahwa pengemis itu adalah anggota keluarga mereka. Mereka akan mencari alasan untuk memberikan sedikit uang sebagai penyelesaian dan menyuruh pengemis itu pulang untuk berobat sendiri. Dengan cara ini, mereka mencapai tujuan menipu dan bisa melarikan diri dengan aman. Dan hari ini, mereka langsung menemukan satu target. Jadi, saya sedang duduk di tepi jalan, sambil memainkan ponsel. Pengemis yang melihat saya duduk tidak jauh dari situ tertawa dalam hati. Tidak menyangka, hari ini bisa bertemu dengan ikan besar begitu cepat. Pemuda itu memiliki wajah yang baik dan ramah. Dia memiliki ponsel dan produk elektronik lainnya. Ini jelas menunjukkan bahwa orang ini bodoh dan memiliki banyak uang. Kebaikan dan kekayaan terlihat jelas di wajahnya. Berusaha untuk menipu sekitar 10.000 kali ini. Hari ini langsung pulang lebih awal. Memikirkan hal itu, dia bergerak dengan lebih giat. Penonton di ruang siaran langsung ketakutan. Astaga, apa orang ini tiba-tiba terbangun? Kenapa dia bergerak lebih cepat? Astaga, dia sudah mendekat. Saat itu, saya melihat pengemis di depan saya. Mengulurkan tangan untuk mendorong baskom yang dibawa pengemis itu ke samping. Terima kasih, saya tidak mau. Saat itu, hati pengemis bergejolak. Dia sudah memikirkan banyak cara untuk menghadapinya sebelumnya. Dia sangat menguasai semua cara menghadapi situasi darurat. Namun, dalam keadaan yang sudah dipersiapkan dengan baik seperti ini, dia benar-benar tidak menyangka bahwa lawan bicara akan mengucapkan kata-kata seperti itu. Saat itu, otak si pengemis seolah macet. Ini adalah kalimat yang bisa diucapkan oleh orang normal. Siapa yang bertanya apakah kamu mau atau tidak? Bisakah kamu sedikit menjaga harga dirimu? Dua rekan yang sedang minum air di dalam mobil Bentley mendengar kalimat yang saya ucapkan. Hampir saja mereka tersedak. Ini adalah kalimat yang bisa diucapkan oleh orang normal. Seorang pengemis tunarungu berdiri di depannya. Dia juga mengangkat sebuah baskom kecil di tangannya. Bagaimana dia bisa bereaksi pertama kali adalah, pengemis ini datang untuk memberinya uang. Memberikan tanda tunarungu kepadanya. Ini membuatku sangat marah. Anak ini cukup pandai berpura-pura. Pengemis di lokasi menerima instruksi. Dia mengeluarkan sebuah kartu kecil dari saku. Di atasnya tertulis beberapa huruf besar. Pedulilah pada tunarungu, mohon berikan sedikit kasih sayang. Pengemis tunarungu itu mengangkat tanda ini di depan dadanya. Satu pikiran ingin. Sekarang kamu pasti sudah tahu, kan? Saya masih bingung. Apa yang telah terjadi? Bukankah saya sudah bilang tidak? Kenapa dia masih ada? Pada saat ini, pengemis tuli juga menyadari saya sedang melihatnya. Dia segera menunjukkan yang tergantung di lehernya. Sebuah papan bertuliskan, tuli. Lalu dia menunjuk telinga dan mulutnya. Kemudian dia membuat gerakan melambaikan tangan. Akhirnya dia mengambil panci besi dan mengangkatnya ke wajahnya. Saya melihat tulisan, tunarungu, di atas dan tersenyum. Orang di seberang jelas-jelas bereaksi setelah mendengar apa yang saya katakan. Bagaimana seorang tuli bisa mendengar apa yang saya katakan? Memikirkan ini membuat saya tersenyum lebih cerah. Jadi, kamu tuli, ya? Ini kan saatnya orang baik berbuat baik. Ternyata kamu tuli, ya? Kenapa kamu tidak bilang tadi? Pengemis tuli itu tampak bingung. Dia sangat ingin mengumpat. Tapi dia tahu sekarang belum bisa. Karena tujuan mereka belum tercapai. Dia berpura-pura tidak mendengar dan terus mengangkat baskom besi. Aba-aba. Di sisi ruang siaran langsung. Di sisi ruang siaran langsung. Kau benar, nak. Dia sebaiknya bisa berbicara. Aku melihat ekspresi si pengemis di depanku yang menunjukkan ketulusan. Hidup orang tuli dan bisu itu sendiri tidak mudah. Dia masih harus keluar untuk mengemis. Dua rekan di dalam mobil Bentley melihat pemandangan ini. Senyum jahat muncul di wajah mereka. Kena tipu? Kan? Bodoh? Sekarang aku menahan diriku darimu. Jangan menangis sebentar lagi. Lihat saja, aku tidak akan membiarkanmu lolos. Pengemis itu memaksakan senyum di wajahnya. Dia sekali lagi mendorong baskom besi di tangannya ke arahku. Aku melihat baskom ini dengan ekspresi serius. Ekspresi wajahnya tidak lain adalah menunjukkan rasa belas kasihan. Aku mengulurkan tangan dan menekan baskom itu lagi. Dan dengan serius aku berkata, kau adalah orang tuli dan bisu. Uang ini bahkan lebih tidak bisa aku terima. Aku berdiri dengan tangan di belakang dan wajah yang serius. Aku, Su, berkelana di dunia ini.
mengutamakan kebaikan dan kemurahan hati. Kamu tidak mudah untuk mengemis. Uang ini simpan saja untuk dirimu sendiri. Pengemis itu menunjuk ke papan di dadanya. Di atasnya tertulis beberapa kata tentang memberi cinta. Aba-aba gila. Pada saat ini, orang-orang di sekitar yang menonton juga semakin banyak. Karena kebutuhan bisnisnya. Dia tidak nyaman untuk mengungkapkan. Jika tidak, dia pasti akan berkonfrontasi. Langsung menunjuk hidungnya dan bertanya apakah kamu buta huruf. Saya menatap papan itu cukup lama. Tiba-tiba saya bertepuk tangan. Oh, kamu mau mengemis ya? Pengemis tuli dan bisu itu terdiam. Betapa tidak jelasnya. Sekarang baru menyadari. Itu akan menghancurkanmu. Dalam hati berpikir seperti itu. Namun, pengemis itu tetap menunjukkan ekspresi yang sangat senang. Dia menunjuk papan dan menggerakkan baskom besi. Aku mengangguk. Jadi begitu. Sambil berkata, saya memasukkan tangan ke dalam saku. Dua rekan di mobil Bentley ini dan yang ini. Pengemis itu akhirnya merasa lega melihatnya. Sialan. Menghabiskan banyak tenaga ini. Dia akhirnya paham. Memberi saya jebakan yang dalam. Saya mencari-cari selama setengah hari dan mengeluarkan sebuah pena dari saku. Kamu ingin saya mengubah kalimat ini, kan? Saya juga merasa kamu tidak akan mendapatkan banyak uang dengan cara ini. Ayo lihat, saya akan menunjukkan cara yang lebih canggih. Sambil berkata, saya menggunakan pena tinta air untuk menghapus tulisan di papan. Kemudian saya menulis beberapa huruf besar dengan lancar. Saya adalah Qin Shi Huang. Kirim uang. Penonton di ruang siaran menjadi gila. Hahaha, jenius. Saudara-saudara, jangan tertipu oleh si penyiar. Saya adalah Qin Shi Huang yang sebenarnya. V, saya kasih kamu paket patung tentara terakota jika kamu kirim 500. Di dalam mobil Bentley. Rekannya langsung terpukul. Sudah lama melakukan ini. Pernah bertemu dengan orang yang sangat keras kepala dan tidak mau membayar. Pernah bertemu dengan orang yang melarikan diri dengan sepeda secara gila-gilaan. Bahkan pernah bertemu dengan rekan seprofesi. Namun yang ditemui hari ini, benar-benar membuatnya ternganga. Hanya tahu uang saat meminta uang. Apakah boleh memukul wajahku? Salah satu rekannya berbicara sambil menggebuk wajahnya sendiri dengan gila. Yang satu lagi terkejut saat melihat. Wah, ini sudah gila. Apa yang telah terjadi sehingga bisa membuatnya seperti ini? Saya merasa santai dan nyaman. Bahkan merasa seolah-olah seluruh diri saya telah terangkat. Membantu pengemis memperbaiki naskah meminta. Perbuatan baik sangat berharga. Sementara itu, pengemis. Saat ini, dia terlihat sangat marah. Sepertinya dia hampir tidak bisa menahan diri. Dia menahan kemarahan di dalam hati dan mengulurkan jarinya. Dia menunjuk pada baris teks yang baru saja saya tulis. Terutama dua kata, minta uang. Jarinya berhenti di dua kata itu cukup lama. Setelah menunjuk dua kata itu, dia sekali lagi mendorong panci besi itu ke depan saya. Dalam hati berpikir, minta uang. Ayo kasih uang. Saya memikirkan dengan seksama dua gerakannya ini. Kasih uang simbol merek dagang terdaftar. Oh, saya mengerti. Bertemu pengemis. Kita berdua saling mengenal adalah takdir. Naskah pengemis ini saya, Su, tulis untukmu secara gratis. Jangan berikan uang padaku. Pengemis itu mulai panik. Dia berbicara dengan gila. Abba. Saya melihat pengemis ini terdiam di tempat dengan ekspresi yang semakin abstrak. Terpaksa saya mengangkat tangan. Saudaraku pengemis. Meskipun kamu tidak bisa mendengar saya berbicara. Saya juga tidak mengerti apa yang Anda katakan. Tapi ada beberapa hal yang tetap ingin saya sampaikan. Keluarga saya sering mengajarkan saya. Menolak orang lain terlalu banyak. Itu bukan lagi sopan, melainkan menjadi tidak sopan. Karena kamu bersikeras seperti ini, maka saya juga tidak bisa menolak. Setelah berkata demikian, saya mengulurkan tangan dan langsung menyeluk ke dalam baskom besi. Mengambil segenggam uang dan memasukkannya ke dalam saku baju. Pengemis itu tertegun dan menggerakkan baskomnya. Kling kling kling, beberapa koin berputar di dalamnya. Itu adalah suara hati yang hancur. Saya menggaruk kepala saya. Masih belum puas? Tanpa pilihan, saya mengulurkan tangan lagi. Mengambil semua koin logam di dalamnya. Sekarang kamu puas, kan? Tapi saya melihat pengemis itu masih berdiri di tempat. Diam-diam menatap saya. Sepertinya ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Kali ini saya yang panik dan segera melambaikan tangan. Tidak bisa, benar-benar tidak bisa. Saya akan mengambil uangnya. Saya tidak bisa menerima mangkuk ini. Ini adalah barang untuk makanmu. Bagaimana saya bisa menerimanya? Di mobil Bentley yang tidak jauh dari situ. Salah satu rekan di dalam melihat pemandangan ini. Matanya melotot dan langsung terjatuh di dalam mobil. Melihat kakinya sudah lurus. Satu lagi di sampingnya terkejut. Segera berlari ke depan dan mencubitnya. Sambil dengan gila-gilaan memaksa dia. Luoge, bangunlah. Jangan sampai terjadi sesuatu padamu. Orang yang bernama saudara Luo tiba-tiba menghela napas dan merasa lebih baik. Begitu dia membuka matanya, dia melihat sebuah tas besar. Tas itu langsung menghantam wajahnya. Kau berani memukulku? Bukan, bro.
Kau baru saja tidur dan bermimpi buruk. Aku hanya membangunkanmu. Dua rekannya melirik ke arah pengemis dan mengeluarkan radio. Jangan bertele-tele dengannya. Langsung saja berbaring di tanah dan menipunya. Penonton di ruang siaran sudah tidak sabar. Mbak bisa ditinggalkan untuk orang itu. Kau orangnya cukup baik. Suruh dia bayar. Kau merampok, ya? Baiklah. Pengemis itu baru tersadar setelah menerima instruksi. Tadi dia bingung karena marah. Dia langsung berbaring di tanah. Peduli setan dengan hantu dan iblis. Jika uangnya tidak cukup, dia tidak akan bangkit. Seorang pengemis merasa bangga. Perhatikan baik-baik. Lihat keahlianku. Aku. Dengan suara gedebuk, pengemis itu terjatuh di jalan. Aku terkejut dan bergetar karena perubahan mendadak ini. Belum sempat bereaksi. Sebuah mobil Bentley melaju dan berhenti di tepi jalan. Dua orang turun dari mobil. Begitu turun, kedua orang ini langsung menuju ke arahku. Orang-orang di ruang siaran melihat situasi ini. Semua orang sudah paham. Mobil Bentley ini kan yang kita lihat pagi tadi. Ini adalah rekan mereka. Parah, mereka tidak mengemis lagi. Sekarang mereka menipu. Dua orang yang melompat turun dari mobil. Yang tinggi besar itu bertugas menghalangi jalanku. Mencegahku melarikan diri. Yang satu lagi melompat turun dan langsung jatuh di samping pengemis itu. Paman adalah. Akhirnya aku menemukanmu. Kenapa kamu jadi seperti ini? Dia berkata sambil mengambil dan melihat baskom besi di samping. Kenapa kamu jadi pengemis? Selama bertahun-tahun kamu sudah menderita. Sejak kamu hilang terakhir kali, kami mencarimu kemana-mana. Pada saat ini, ada cukup banyak orang yang lewat di sekitar. Mendengar ada keributan di sini, mereka semua berhenti dan mengamati. Meskipun mereka tidak tahu penyebab kejadian ini. Tapi sekilas, bukankah ini si pemuda yang mengganggu kakek tua? Rekan-rekan pengemis melihat para pejalan kaki berkumpul merasa bangga. Sekarang kamu tidak bisa melarikan diri lagi. Ayo semua lihat. Orang ini bahkan ingin merampas uang pengemis. Seandainya kami tidak menemukan lebih awal. Diperkirakan dia masih akan memukul orang. Apakah kamu tahu bahwa paman kedua saya menderita penyakit jantung? Begitu dia selesai berbicara, pengemis yang tergeletak di tanah seketika menjadi sangat dramatis. Menutupi jantungnya, ekspresinya perlahan-lahan berubah. Pejalan kaki di sekitar mulai tergerak. Mulai menunjuk-nunjuk ke arah saya yang berada di samping. Kamu ini pemuda yang mengganggu orang tua. Dia adalah pengemis dan juga orang tuli. Di tubuhnya tergantung papan yang tertulis. Kemana perginya hati nuranimu? Saat itu, saya melihat dua orang yang tiba-tiba muncul. Kedua orang ini mungkin adalah rekannya. Jika pengemis ini gagal, apakah dia bersiap untuk menipu orang? Saya tersenyum sejenak. Karena kalian ingin memeras, maka saya hanya bisa membantu. Apakah kalian ingin meminta ganti rugi? Setelah diam lama, saya tiba-tiba berbicara kembali. Seketika membuat kedua rekan itu bingung. Kenapa anak ini merebut dialog orang lain? Ini adalah pertama kalinya mereka bertemu seseorang yang secara aktif meminta ganti rugi. Pria yang terbaring di tanah itu mengulurkan tangan. Menunjuk ke mobil Bentley di tepi jalan. Kami mengendarai mobil itu. Apakah kamu pikir kami akan tertarik dengan ganti rugi yang kamu tawarkan? Setelah mengucapkan kalimat itu, dia mengubah arah pembicaraan. Tapi ini tidak berarti kamu tidak akan menghadapi konsekuensi. Kamu pasti harus memberikan ganti rugi. Setelah mendengar kata-katanya, saya mengangguk seolah berpikir. Melihat situasi sekarang, memang harus membayar ganti rugi. Diperkirakan harus membayar puluhan ribu. Saya mengatakannya dengan santai. Setelah mendengar itu, mereka menjadi tidak tenang. Ambil sedikit. Kedua rekan itu serentak membelalak. Bahkan orang yang terbaring di tanah itu. Ketika mendengar bahwa ganti rugi mencapai puluhan ribu, kelopak mataku tidak bisa berhenti bergetar sejenak. Hanya penonton di ruang siaran yang tampak putus asa saat ini. Penyiar ini sama sekali tidak melihat komentar di layar. Kau sudah ditipu? Ya. Dua orang teman itu sangat senang di dalam hati. Hari ini bukan bertemu dengan orang yang mudah ditipu. Ini seperti bertemu dengan dewa kekayaan. Baiklah, ganti rugi beberapa ratus ribu. Anggap saja ini sebagai penyelesaian damai. Mengenai biaya pengobatan, kami akan menanggungnya sendiri. Aku mengeluarkan ponselku. Aku tidak memiliki uang sebanyak itu. Aku akan mengirim pesan ke rumah untuk mengirimkan uang. Kedua orang itu mengangguk setelah mendengar. Kalau begitu, kau harus cepat. Jika terlambat, pengobatan untuk paman keduaku akan terhambat. Mungkin tidak hanya beberapa ratus ribu yang bisa menyelesaikannya. Aku tersenyum cepat. Meskipun aku mengatakan ini, sebenarnya, aku tidak mengirim pesan apapun. Tentu saja, tidak ada permintaan uang dari keluargaku. Jika keluargaku bisa dengan mudah mengeluarkan beberapa ratus ribu, tidak perlu keluar untuk siaran langsung di hari yang sangat panas ini. Alasan mengapa mereka mengatakan ini tidak lain adalah untuk mengulur waktu. Tiga orang itu, satu orang terbaring di tanah. Dua orang lainnya berjongkok di tepi jalan. Hanya menunggu seperti itu. Awalnya mereka tampak santai dan nyaman. Menghasilkan puluhan ribu dalam sehari. Hal seperti ini bahkan tidak berani mereka impikan.
Setelah menyelesaikan ini, mereka tidak perlu bekerja selama setengah tahun. Memikirkan hal ini membuat semangat. Namun seiring berjalannya waktu, mereka semakin merasa ada yang tidak beres. Kakak Luo, sudah 20 menit dan dia belum datang. Yes, that's true. Ayo tanya. Setelah itu, mereka berdua berlari ke kedai minuman dingin di seberang jalan. Melihat saya yang sedang minum teh lemon dingin dengan wajah cemas. Saudaraku, sudah 20 menit ini. Belum datang? Saya menyandarkan dagu dan berkata tanpa berpikir. Mungkin dia sedang mengambil uang. Kedua orang itu berpikir, puluhan ribu, ya. Pergi ke bank untuk mengambil uang adalah hal yang wajar. Namun setelah dipikir-pikir, mereka merasa aneh. Kamu tidak berniat untuk melarikan diri, kan? Mendengar itu, aku mengangkat tangan. Toko ini hanya memiliki satu pintu keluar. Kalian mengawasi, jadi aku pasti tidak bisa lari. Tenang saja, uangnya sudah dalam perjalanan. Baiklah, kita tunggu sebentar lagi. Setelah berbicara, kedua orang itu langsung berlari kembali. Sementara itu, mereka terus-menerus menatap ke arahku. 20 menit berlalu lagi. Saudaraku, sudah sampai mana? Belum datang? Ya, aku mengambil seteguk teh lemon dingin. Sudah hampir sampai. Di jalan ada sedikit kemacetan. Kedua orang itu saling tatap dengan bingung. Sudah 1 jam berlalu. Apakah masih bisa datang? Mereka merasa cemas. Di satu sisi, mereka takut semakin lama menunggu, semakin mudah terungkap. Di sisi lain, ini juga sangat krusial. Sekarang sudah tengah hari. Di bawah terik matahari musim panas yang menyengat. Ketiga orang itu hanya tergeletak di luar di jalanan, berjemur. Siapa yang bisa tahan? Pertama, letakkan Pak Dua di dalam mobil. Nyalakan AC dan tunggu saja. Kedua orang itu berdiskusi untuk bersiap-siap mengangkat orang. Kamu menggerakkan orang. Jika ada masalah di belakang, itu adalah tanggung jawab kalian. Saya merekam ini. Saat itu, saya tiba-tiba mengucapkan sesuatu. Membuat kedua orang itu terdiam di tempat. Lalu bagaimana dengan Luoge? Pria kekar itu membungkuk bertanya kepada si kurus di sampingnya. Apa yang bisa kita lakukan? Ya sudah, tunggu saja. Setelah kedua orang itu mengucapkan kalimat itu, secara mengejutkan, mereka tidak bergerak sedikit pun. Mereka hanya berdiri di dalam toko ini. AC di sini sangat dingin. Siapa yang ingin keluar untuk berjemur? Saat itu, di jalan besar yang terpapar sinar matahari, pengemis yang tadi masih terbaring, tiba-tiba duduk. Seluruh wajahnya memerah. Kemudian dia berbalik dan merangkak. Seluruh tubuhnya dengan cara yang sangat menakutkan. Dengan kecepatan meluncur ke bawah naungan pohon. Lalu dia jatuh ke tanah. Saya melihat dua orang bodoh di samping yang masih menikmati AC. Kakekmu baru saja sepertinya bangkit dari kematian. Kalian mau keluar untuk melihatnya? Adegan ini tidak hanya saya yang melihatnya. Pejalan kaki yang menonton di pinggir jalan juga melihat semuanya. Kalian menyebut ini 80 tahun? Pengemis tuli dan bisu berusia 80 tahun bisa berlari secepat ini? Ini jelas-jelas hanya untuk menipu. Saat ini, di ruang siaran masih terdengar tawa dan canda. Bangkit dari kematian mendapat pujian. Itu sama sekali tidak sulit baginya. Saya sudah bilang, penyiar adalah bakat langka. Dua orang itu terbangun dari mimpi saat mendengar kata-kataku. Seketika mereka menyadari. Sial, terlalu asyik dengan pendingin udara sendiri. Lupa ada satu orang yang masih terbaring di luar. Mereka berdua berlari keluar dari toko dan melihat kakek yang terbaring di bawah naungan pohon. Pengemis itu langsung marah. Kalian asyik dengan pendingin udara. Jadi saya hanya bisa menikmati mesin pendingin udara, ya? Biarkan saya terpapar sinar matahari yang terik ini. Kalian malah pergi ke ruangan berpendingin udara untuk bersenang-senang. Mendengar keluhan saudara, pria kekar di samping tiba-tiba berkata, saudara berjemur untuk mendapatkan kalsium. Ketiga orang itu tahu bahwa semuanya sudah terbongkar. Segera bawa mobil ke sini. Dengan cepat naik ke mobil dan bersiap untuk melarikan diri. Pada saat ini, aku mengejarnya keluar dari toko. Saudara, kompensasi kamu belum diambil. Ketiga orang itu menoleh. Mereka baru menyadari bahwa mereka telah dipermainkan. Kau, tunggu saja. Seandainya kami tidak memiliki target yang belum selesai, hari ini pasti tidak ada hasil baik untukmu. Setelah berkata demikian, mereka menutup pintu mobil dan melarikan diri. Oh, dan catatan kinerja juga. Begitu saya mendengar, saya jadi tertarik. Saya tidak ingin melewatkan pengalaman ini. Mengangkat tangan untuk menghentikan taksi. Sopir, ikuti mobil Bentley di depan. Sopir menoleh dan mengamati saya dari atas ke bawah. Kenapa? Apakah kamu kenal pemilik mobil Bentley itu? Mobil ini tidak bisa melaju cepat. Tidak bisa mengikuti. Sopir itu berbicara dengan maksud tertentu. Jelas sekali dia tidak ingin mengemudikan mobil ini. Tapi juga tidak enak untuk menolak. Saya juga bisa mendengarnya. Ini memang bisa dimengerti. Mereka tidak tahu apa hubungan kalian. Bagaimana jika itu musuh yang ingin berkelahi? Jika dia mengajak orang, bukankah dia menjadi kaki tangan? Kami lebih dari sekadar kenal. Saya mulai berbicara. Begini ceritanya.
Mobil di depan baru saja melakukan aktivitas kelompok. Saya adalah fotografer di mobil itu. Saya baru saja keluar untuk mencari pemeran tambahan. Ketika saya berbalik, mobil mereka sudah pergi. Takut sopir tidak percaya. Saya bahkan sengaja menunjukkan siaran langsung di tangan saya. Perangkat itu kepada sopir. Apakah sekarang anak muda bermain dengan cara seperti ini? Dan ada juga tambahannya. Nak, kenakan sabuk pengaman. Hari ini saya akan memastikan kamu mengejar mobil di depan. Dan ini bukan disebut aktivitas kelompok. Ini disebut cinta. Setelah berkata demikian, sopir langsung menginjak gas. Beberapa jam kemudian, mobil Bentley itu berhenti di depan pintu masuk sebuah kompleks perumahan. Pintu mobil terbuka. Seorang pengemis dengan hati-hati keluar dari mobil. Pendekatan yang sama. Hanya saja kali ini diganti dengan yang lebih kurus. Papan kali ini lebih sederhana. Di atasnya tertulis beberapa huruf besar. Sudah beberapa hari tidak makan, meminta orang baik hati untuk memberi uang makan. Saya melirik pengemis itu dari jauh. Melihat dia sudah siap sepenuhnya. Saya juga mulai bersiap untuk bertindak. Saudara-saudara, jika ada hal baik, kita harus melakukannya. Jika ada pengemis, kita harus menolong. Pembawa acara menekankan kebaikan hati. Setelah mengatakannya, saya berbalik dan pergi ke toko serba ada di samping. Dalam satu napas, saya membeli semua roti gandum di rak. Kemudian saya membeli beberapa botol air mineral. Para penonton agak bingung. Bukankah seharusnya langsung pergi dan berhadapan dengan pengemis? Untuk apa pergi ke toko serba ada? Aku keluar dari toko swalayan. Membawa satu kantong besar roti langsung menuju pengemis itu. Pada saat ini, seorang yang tampak murni dan imut. Seorang gadis yang mengenakan kemeja dan rok lipit sedang berdiri di depan pengemis. Dorongan rasa simpati membuatnya berhenti melangkah. Dia mengeluarkan selembar uang 100 dari saku. Bersiap untuk melemparkannya ke dalam baskom besi milik pengemis. Melihat itu, saya mengernyitkan dahi. Jika melakukan kebaikan, saya Suchen tidak akan ragu. Tim ini harus disisipkan. Saya melangkah cepat dan berhenti di belakang gadis itu. Dengan serius saya berkata. Gadis itu bertanya, bolehkah saya menyisipkan sedikit? Ruang siaran langsung seketika dipenuhi tanda tanya. Saat itu, gadis itu sedang membungkuk untuk melempar uang. Karena saya berdiri di belakangnya. Dan perangkat siaran langsung itu saya jepit di depan dada saya. Jadi ketika gadis itu membungkuk, sudut pandang para penonton di ruang siaran menjadi sangat menarik. Ditambah lagi, saya berdiri di belakangnya. Tiba-tiba muncul kalimat seperti ini. Setiap orang yang hadir mulai berimajinasi. Sudut pandang ini sepertinya pernah dilihat di suatu tempat. Saya lupa situs web mana itu. Gadis itu mendengar dan menoleh dengan wajah merah. Kamu mau apa? Aku menggaruk kepala dan buru-buru menjelaskan. Saya sendiri adalah orang yang bergerak di bidang amal. Jadi ketika melihat seseorang yang membutuhkan bantuan, saya tidak bisa menahan diri untuk langsung antre di posisi pertama. Gadis itu tertegun sejenak. Ternyata itu antrean. Kalau tidak, kamu bertanya apa yang ingin saya lakukan? Tentu saja saya ingin melakukan hal seperti membantu pengemis di pinggir jalan. Tidak ada yang salah, kan? Gadis itu menyadari bahwa dia telah salah paham. Waktu terasa sedikit canggung. Dia dengan sopan memberi saya ruang. Karena ini adalah perbuatan baik, tidak ada yang namanya antrean. Silakan kamu dulu. Percakapan saya didengar oleh pengemis yang duduk di pinggir jalan. Melakukan kebaikan tetapi saling berebut. Sekarang prospek industri ini sangat cerah. Jika ada lebih banyak orang muda seperti ini, saya kira saya sudah bebas secara finansial sejak lama. Hanya sedikit bingung. Merasa suara ini terdengar akrab. Seolah-olah pernah mendengarnya di suatu tempat. Tiba-tiba, pengemis merasakan yang ada di atas kepalanya. Wajan besi itu menjadi sedikit lebih berat. Dia tertegun. Berapa banyak uang yang harus dimasukkan agar seberat ini? Orang ini jangan-jangan memasukkan batang emas. Memikirkan ini, dia semakin bersemangat. Terima kasih, orang baik. Dia sambil bersyukur menurunkan wajan besi dari kepalanya. Melihat dengan seksama. Di tengah wajan besi terbaring sebuah roti gandum besar. Dia mengangkat kepalanya lagi. Menatap mataku yang sangat tulus. Kami saling memandang tanpa kata, hanya ada ribuan air mata. Senyum pengemis membeku di wajahnya. Bukan lebih dari 60 kilometer. Bagaimana kamu bisa mengejarku? Hantu ini tidak pergi. Kemudian dia mengangkat wajan besi lagi ke arah gadis itu. Berpikir untuk mengabaikan keberadaanku. Plek. Merasakan berat wajan besi itu hampir 2 kali lipat. Pengemis merasakan firasat buruk dalam hatinya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ada satu roti gandum di dalam baskom. Baskom ini menanggung beban yang seharusnya tidak ditanggung pada usia ini. Saya melihat dia terus tertegun sambil tersenyum mengingatkan. Bukankah kamu sudah beberapa hari tidak makan? Makanlah. Kenapa hanya tertegun? Gadis di sampingku memandangku dengan penuh kekaguman. Iya, kenapa saya tidak memikirkannya? Kakek ini sudah beberapa hari tidak makan. Diperkirakan sulit untuk berdiri. Apa gunanya saya memberi uang? Harus memberikan makanan. Pengemis itu melihat kami berdua dan kemudian menatap roti ini.
Dia tahu jika dia tidak makan, pasti tidak akan bisa meyakinkan orang lain. Ini pasti akan terbongkar. Untungnya ini hanya sebuah roti. Dia sudah pernah makan roti. Dan beberapa merek bahkan cukup enak. Dia memilih untuk berkompromi. Makan aku. Sambil berkata, dia membuka satu roti gandum. Tanpa ragu, dia langsung menggigit sepotong besar. Pada saat itu, hatinya terasa setengah dingin. Roti ini tidak benar, kan? Kenapa ini kering dan keras? Ini tidak seperti roti yang lembut dan manis dalam ingatannya. Roti ini sepertinya agak berbeda. Pengemis itu mengunyah dengan susah payah dan menelannya. Astaga, menggores tenggorokan. Di ruang siaran langsung. Ini membuatku tertawa sampai mati. Bukankah kamu bilang sudah lama tidak makan? Nah, ini roti yang kamu mau. Ini adalah versi roti gandum utuh yang sangat kering. Tanpa minuman sedikit pun. Sama sekali tidak bisa ditelan. Mereka yang bisa makan itu adalah orang-orang yang tangguh. Setelah pengemis itu susah payah menelan sepotong roti. Dia melihatku masih menatapnya dengan penuh harapan. Kenapa? Masih belum puas? Apa kamu ingin aku memakannya seluruhnya? Otaknya berputar cepat. Tiba-tiba dia mendapatkan sebuah ide. Anak muda, terima kasih atas roti kamu. Ini akan aku simpan untuk dimakan dengan sedikit air. Saya mengangguk sedikit. Apakah kamu merasa ini terlalu kering? Ah, iya, iya, iya. Saya menunggu untuk itu. Pembicaraan terhenti di tengah jalan. Dia membuka matanya lebar-lebar melihat saya melemparkan air mineral ke dalam baskom besi. Seketika dia tertegun. Saya sudah memikirkan hal itu sejak lama. Saya ahli dalam berbuat baik. Saya tersenyum dengan wajah cerah. Pengemis itu melihat air mineral di baskom besi dengan ekspresi bingung. Kamu orangnya cukup baik. Bahkan membeli air khusus. Saya benar-benar terima kasih padamu. Dia menatap saya dan gadis itu dengan tatapan tulus. Dengan gigitan yang tegas, dia mulai makan. Aku sudah memberimu semuanya. Mari kita lihat apa lagi yang bisa kamu lakukan. Ngomong-ngomong, ada air. Makan roti ini kan hanya perlu mulut. Kebetulan belum makan siang, jadi tidak ada salahnya makan. Pengemis itu memberi semangat pada dirinya sendiri. Dia makan dengan rakus. Dalam beberapa menit, dia sudah menghabiskan kedua roti itu. Lihat betapa paniknya dia. Jelas dia sangat lapar. Sambil berbicara, saya meletakkan satu roti lagi ke dalam baskom besi. Pengemis itu tertegun sejenak. Saat itu, kemarahan langsung muncul. Aku benar-benar makan, 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 makan. Dia membuka kemasan dengan sangat bangga. Jika tidak bisa menelan, dia minum air. 10 menit kemudian, gadis itu sedang membereskan sampah di tanah. Masih ada 6 kantong kemasan roti gandum utuh. 4 botol air mineral kosong. Sambil, dia menghela napas. Kakek ini pasti sangat kelaparan. Ini terlalu banyak untuk dimakan, kan? Pengemis itu setengah berbaring di pinggir jalan. Saat ini, dia sudah sangat kenyang hingga bingung. Dia mengusap perutnya yang bulat. Matanya melotot sangat besar. Sejak kecil, dia belum pernah makan sebanyak ini. Tadi saat makan, dia tidak terlalu memperhatikan. Setelah selesai makan, dia semakin merasa ada yang tidak beres. Kenapa perutnya masih terasa kembung? Saat itu, aku melihat pengemis di depanku dan tersenyum. Kakek, pembuka sudah habis dimakan. Kita sudah siap untuk makan utama. Pengemis itu memegang perutnya dan terengah-engah. Dengarkan apa yang aku katakan. Saat itu dia menahan napas. Ah, hidangan pembuka. Siapa yang menjadikan roti gandum sebagai hidangan pembuka? Dia terus-menerus melambaikan tangan. Hari ini sudah kenyang, tidak bisa makan lagi. Saya benar-benar tidak bisa makan sedikit pun. Setelah mengucapkan itu, dia mengangkat kepala dan tidak melihat kami berdua akan pergi. Pengemis itu merasa panik. Jangan-jangan dia akan melakukan sesuatu yang aneh lagi. Apakah kalian menderita penyakit serius? Saya tidak mau lagi, saya mau pulang. Dia pun tidak berpura-pura lagi dan langsung mengungkapkan semuanya. Dia mengeluarkan ponsel sambil bersandar pada dinding dan menelepon. Halo, cepat datang dan selamatkan saya. Lokasinya akan saya kirim ke ponselmu. Memutuskan telepon. Sebuah mobil Bentley muncul di pandangan orang-orang. Dari mobil turun seorang pria kekar. Melihat ini, gadis itu baru menyadari. Itu sama sekali bukan pengemis. Ini jelas merupakan penipuan yang dilakukan oleh sekelompok orang. Dia diam-diam menyentuh saya dan berkata pelan. Cepat lihat, mereka penipu. Di sisi lain, pria kekar itu membantu pengemis bergerak ke dalam mobil. Sambil bergerak, dia merasa bingung. Luoge, apa kamu diam-diam selingkuh dari saudara? Kenapa rasanya perutmu semakin besar? Saat itu, Luoge sama sekali tidak ingin berbicara. Dia hanya ingin segera mencari toilet untuk menyelesaikannya. Memikirkan adegan tadi membuatnya merasa tidak nyaman. Jika saya bersalah, silakan biarkan polisi membawa saya pergi. Dan bukan membawa seseorang untuk menyiksa saya. Mereka baru saja naik ke mobil dan bersiap untuk mundur. Pada saat ini, seorang pria parubaya bersandar di jendela mobil dan mengintip ke dalam.
Pengemis kurus menurunkan jendela mobil dengan wajah bingung. Apa yang telah terjadi? Kamu lihat apa? Pria di luar bertanya dengan nada misterius dan serius. Saya dengar di sini ada olahraga kelompok. Masih mencari aktor pria. Di luar, paman itu berbicara sambil mengintip ke dalam. Dia sangat bingung. Di dalam mobil hanya ada 3 orang. Dan semuanya laki-laki. Apakah mereka baru pulang kerja? Tidak mungkin. Dia sudah mengawasi di sini cukup lama. Selain laki-laki, tidak ada perempuan yang turun. Melihat mobil bergerak, dia segera mengikutinya. Tidak mungkin ada yang terlewat. Jangan-jangan. Dia mengintip ke dalam lagi. Dia menemukan seorang pria berminyak terbaring di kursi belakang. Tubuh dan wajahnya merah, tidak tahu baru saja melakukan apa. Lihat lagi orang yang berbicara dengannya ini. Tidak hanya terengah-engah. Dia terus memegang perutnya. Bahkan kadang-kadang dia menjepit kakinya. Pakaian yang dikenakannya compang-camping. Sulit untuk dibayangkan. Apa yang dia alami di dalam mobil. Sepertinya dia teringat sesuatu yang tidak bisa dipercaya. Paman di luar bergetar seluruh tubuhnya. Sekarang orang-orang bermain dengan cara yang aneh. Memikirkan hal ini membuatnya sedikit bersemangat. Ada apa ini? Bolehkah saya bergabung dengan kalian? Pengemis kurus itu sudah lahir seperti ini. Juga bertemu dengan orang yang kurang beruntung. Dia mengulurkan jarinya menunjuk ke pria tua itu. Pergi sana. Pria tua di luar tampak tidak senang. Tidak bisa ya tidak bisa. Kenapa masih memaki orang? Sambil berbicara, dia mengeluarkan ponselnya. Halo? Saya melaporkan bahwa ada orang yang mengorganisir kegiatan kelompok di sini. Mendengar lawan bicara melapor ke polisi. Pria kekar itu tanpa bicara langsung menginjak gas dan pergi. Namun karena kecepatan terlalu tinggi, ponsel pengemis kurus itu terlepas dari tangannya. Jatuh di samping kakiku. Saya cepat tanggap dan menginjak ponsel itu. Bersiul seolah tidak ada yang terjadi. Setelah memastikan mereka sudah pergi jauh, saya mengambil ponsel itu. Ponsel mereka terjatuh. Penyiar yang positif harus mengembalikan ponsel kepada pemiliknya. Ruang siaran meledak. Penyiar ini baik hati tetapi lebih jahat. Menantikan kelanjutannya. Pertarungan cinta antara penyiar dan geng pengemis. Gadis itu melihat ponsel di tangan saya. Tidak mengerti mengapa saya melakukan ini. Tapi setidaknya dia tahu orang di depannya ini bukan orang jahat. Dan kalau bukan karena dia tiba-tiba muncul. Diperkirakan dia sudah ditipu sejak lama. Dalam sekejap, dia merasa canggung dan tidak tahu harus mulai dari mana. Maaf, boleh tanya? Saya melihat ke depan dengan tangan di belakang. Kita semua adalah orang-orang yang berkecimpung dalam kegiatan sosial. Sederhananya, kita adalah satu keluarga. Lakukan apapun yang kamu mau. Bahkan jika kamu langsung mendorongku. Saya tidak melawan sama sekali. Wajah gadis itu memerah. Itu, saya ingin mengajakmu makan. Apakah kamu ada waktu malam ini? Saya bercanda dengan sedikit menggerakkan tangan saya. Kita semua adalah orang dewasa. Saya mengerti, saya mengerti. Kemudian, kedua orang itu bertukar kontak dan berpisah. Saya mengetahui bahwa gadis itu bernama Shen Jingyi. Dia adalah pekerja kantoran yang pulang ke rumah di sekitar sini. Saat melewati sini, dia melihat seorang pengemis. Maka, terjadilah cerita selanjutnya. Pada saat itu, ponsel yang saya pegang berbunyi. Saya memperkirakan mereka telah memarkir mobil di. Telepon hanya dilakukan di tempat yang aman. Saya naik bus dan menjawab telepon. Di ujung telepon, suaranya sangat terburu-buru. Handphone saya jatuh. Di handphone ada dokumen penting. Jika dikembalikan, pasti akan ada imbalan besar. Aku tahu. Saya melihat dengan mata kepala sendiri handphone kamu jatuh. Ada keheningan panjang di ujung telepon yang lain. Sepertinya dia tiba-tiba ingat suara siapa ini. Kemudian, dia marah dan berkata, "Sialan, itu kamu. Tunggu saja. Tunggu sampai saya tiba. Lihat saja, saya tidak akan memberi kamu diskon 3 kaki." 3 menit kemudian, telepon berdering lagi, saya langsung memutuskan sambungan. Begitu saja, telepon terus berdering. Saya terus memutuskan sambungan. Setengah jam kemudian, telepon terhubung. Di ujung sana, dia mulai mengumpat. Kemudian dia mulai memperkenalkan dirinya. Kamu sebaiknya tahu diri. Kamu tahu kami bergerak di jalur mana? Apakah kamu pernah mendengar tentang Kak Biao? Sebelumnya dia mengorganisir kegiatan penipuan di kota Jiang. Di bawah saya, setidaknya ada 100 orang. Saya sarankan kamu baik-baik mengembalikan handphone. Saya akan berbicara baik tentangmu kepada Kak Biao. Mungkin dia akan memberi kamu jalan keluar. Telepon terputus. Seluruh polisi di kantor polisi berdiri. Saya mengangkat tangan. Polisi, Om. Saya hanya datang untuk menyerahkan ponsel yang saya temukan. Mengenai hal-hal lain, saya tidak tahu. Para polisi di kantor polisi Yang Cheng menatap saya dengan bingung. Kau sebaiknya tidak tahu apa-apa. Orang normal tidak akan punya sikap seperti ini saat menelepon untuk mencari ponsel. Polisi di sana memeriksa sedikit. Mereka menemukan bahwa masalahnya tidak sesederhana yang dibayangkan. Beberapa hari yang lalu di kantor polisi Jiangcheng, mereka berhasil membongkar kasus penipuan telekomunikasi.
Namun, para penjahat sangat licik, mengakibatkan mereka mengendalikan sebagian dari para penjahat, dan sebagian lainnya masih buron. Salah satunya bernama Zhang Debiao. Dan Zhang Debiao ini adalah otak dari kelompok penipuan. Jangan-jangan kelompok ini melarikan diri ke Yangcheng. Petugas polisi di samping mulai bertanya, apakah kalian saling mengenal? Apa maksud dari perkataan yang dia katakan sebelumnya? Saya menggelengkan kepala. Saya tidak akrab, saya benar-benar tidak akrab dengan mereka. Tapi saya pernah melihat mereka. Saya menjelaskan secara singkat tentang kejadian tersebut. Kemudian mereka mengeluarkan informasi penjahat yang sedang diburu di komputer. Informasi penampilan para penjahat yang sedang melarikan diri. Mereka mendorong komputer ke depan saya untuk saya identifikasi. Begitu saya melihatnya, saya langsung terkejut. Bukankah ini kebetulan? Belasan penjahat yang sedang melarikan diri. Di antaranya, ada 3 orang yang tepatnya di jalan hari ini. 3 orang yang melakukan penipuan dengan mengemis itu. Ya, memang ini ketiga orang itu. Saya pernah berurusan dengan mereka. Semua orang di kantor polisi terkejut mendengar itu. Berurusan dengan mereka itu cukup berbahaya. Nak, 2 jam kemudian, sekelompok orang dari kantor polisi kembali dengan penuh hasil. 3 orang yang ditangkap itu tampak bingung. Bahkan mereka tidak tahu bagaimana polisi menemukan mereka. Sampai mereka dibawa ke kantor polisi. Saat mereka melihat saya, 3 hati mereka hancur. Mereka baru menyadari bahwa mereka telah tertipu oleh saya. Polisi lain di dalam kantor melihat ketiga orang yang masuk. Sekali lihat, saya langsung mengenali pria besar itu. Inilah orang yang melarikan diri dari penipuan. Mengenai 2 orang lainnya, mereka membandingkan foto di komputer selama setengah hari. Kenapa wajah orang ini menjadi merah? Yang itu perutnya sangat besar. Penjahat ini memang licik. Apakah mereka memilih untuk melakukan operasi plastik dan membentuk tubuh untuk menghindari pengejaran? Kemudian polisi mengikuti jejak dan menemukan beberapa penjahat lain yang juga melarikan diri. Tidak ada yang bisa membayangkan sebuah kelompok penipuan yang besar. Ternyata semua tertangkap karena sebuah ponsel. Di dalam ruang interogasi, para penjahat mengakui kesalahan mereka tanpa ragu. Melihat ekspresi penuh penderitaan mereka, seolah-olah sebelum masuk mereka telah mengalami hukuman yang sangat keras. Setelah mengisi informasi, saya menyerahkan formulir. Saya sedang bersiap untuk pergi ketika tiba-tiba teringat sesuatu. Uang dalam baskom milik pengemis itu telah saya ambil sebelumnya. Uang yang tidak sah ini pasti harus diserahkan. Polisi, Pak, saya sebelumnya telah menipu uang dari sekelompok penipu ini. Sekitar 200 lebih saya serahkan. Seluruh kantor polisi menjadi sunyi. Apa? Kamu menipu uang dari penipu? Semua orang tampak tidak percaya. Mereka setiap hari mengkampanyekan anti penipuan tetapi masih banyak orang yang tertipu. Kamu malah hebat. Langsung menipu uang dari penipu. Saya sambil mengeluarkan uang sambil berbicara dengan percaya diri. Uang penipu ini berasal dari sumber yang tidak sah dan termasuk uang hasil kejahatan. Saya, Su Chen, tidak mau berurusan dengan barang-barang seperti ini. Apalagi untuk menghabiskannya. Yang diutamakan adalah keadilan. Ketika saya mengeluarkan tangan dari saku, saya terkejut. Astaga, saya sudah menghabiskannya. Bagaimana saya bisa bilang bahwa uang hari ini sangat sulit untuk dihabiskan? Ternyata itu bukan milik saya. Uang untuk naik taksi, membeli roti, dan membeli air semuanya adalah uang dari penipu. Kantor polisi sekali lagi menjadi sunyi. Seorang polisi datang dengan senyum untuk meredakan suasana. Tidak apa-apa. Jumlahnya tidak besar, masalahnya juga tidak besar. Bahkan jika ada masalah, kantor polisi di sini juga akan membantumu menanganinya. Kamu telah membantu kami menangkap penjahat yang buron. Ini adalah prestasi besar. Saya baru saja meminta izin kepada atasan. Ini adalah bonus sebesar 500 yang diberikan oleh atasan. Dalam perjalanan keluar dari kantor polisi, saya tersenyum lebar. Dapatkan uang. Polisi di sana juga menangkap penjahat. Dunia tanpa ada yang terluka telah tercapai. Penonton di ruang siaran tertawa terbahak-bahak. Semua keuntungan diambil olehmu. Uangnya dihabiskan dari uang penjahat. Lalu mengambil semuanya. Saudara-saudara, si penyiar baik hati. Tapi tidak banyak. Tiba-tiba saya menepuk kepala saya. Hampir saja saya lupa ada janji dengan gadis itu. Segera saya mengeluarkan ponsel dan mengirim pesan kepadanya. Tidak lama kemudian saya mendapat balasan dari gadis itu. Saya bahkan mengira kamu tidak akan datang. Saya kirimkan lokasi tempat makan. Saya mengkliknya dan tercengang. Ini pasti adalah tempat makan. Bukankah ini adalah kompleks tempat dia tinggal? Dalam kebingungan, gadis itu mengirim pesan lagi. Ayo makan di rumahku. Di rumah tidak ada orang lain, hanya aku sendiri.